Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Dasar Channel. Kali ini kita akan belajar matematika ya, yaitu materi pengumpulan dan penyajian data. Nah, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Nah, langsung saja kita akan belajar tentang penyajian data. Nah, untuk penyajian data kali ini ya, kita akan belajar tentang diagram garis ya, untuk penyajian data dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, atau diagram batang. Ini sudah disampaikan di video sebelumnya ya, atau di part-part sebelumnya. Bisa kalian cek di video sebelumnya, atau bisa kalian lihat juga di playlist kita. Nah, langsung saja ya, kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk diagram garis. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu ya, diagram garis itu apa. Diagram garis adalah diagram yang berisi garis ya, untuk menunjukkan banyak data yang diperoleh. Ya, biasanya digunakan untuk berat badan dengan umur ya, bisa juga untuk tinggi badan dengan umur dan juga yang lainnya. Nah, langsung saja ya kita ke contoh soal. Misalkan seperti ini soalnya. Berikut adalah catatan tinggi badan seorang bayi dari umur 0 tahun hingga 5 tahun. Nah, ini datanya ya, yaitu umur 0 sampai 5 tahun, kemudian tinggi badannya satuannya cm ya, 50 cm sampai 115 cm. Kemudian pertanyaannya, yang A ya, buatlah diagram garisnya. Kemudian yang B, pada umur berapa tahun tinggi badannya mengalami kenaikan paling tinggi. Kemudian yang C, berapa tinggi atau panjang bayi saat lahir. Nah, langsung saja ya kita kerjakan ya. Yang pertama, kita buat garis vertikal dan garis horizontalnya. Ya, garis vertikal dan garis horizontalnya. Kemudian kita isi di sini keterangan ya. Keterangan dari garis vertikal dan horizontalnya, yaitu tinggi badan, cm ya satuannya, kemudian di sini adalah umur atau tahun. Kemudian selanjutnya kita kasih garis-garis seperti ini ya, agar rapi, agar jaraknya juga sama untuk menunjukkan tinggi badannya. Kemudian kita isikan tinggi badannya ya. Kita lihat di sini yang paling rendah adalah 50, kemudian yang paling tinggi adalah 115. Nah, jadi kita bisa isikan mulai dari di bawah 50 ya. Atau kalian bisa isinya 50 juga bisa ya. Di sini kita gunakan yang 40, kemudian selisih 10 ya. Jadi 50, selisih 10 lagi jadi 60, kemudian sampai 130 ya. Nah, perhatikan. Ini kalian isi sampai 120 juga tidak apa-apa ya, tidak masalah karena yang paling tinggi hanya 115. Nah, selanjutnya kita isikan yang umur ya. Di sini kita kasih jarak yang sama ya. Kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5 untuk menunjukkan tahunnya. Nah, langsung saja kita isikan ya. Kita lihat datanya, 0 tahun yaitu memiliki tinggi 50 cm. Kita kasih garis putus-putus, kemudian ini sesuaikan atau luruskan dengan 50. Kemudian titik pertemuannya ini kita kasih tanda seperti ini ya. Ingat, titik pertemuannya dikasih tanda. Kemudian yang kedua yaitu ada umur 1 tahun, tinggi badannya 75 cm. Langsung saja kita buat yaitu 75 di sini ya, di antara 70 dan 80 karena selisihnya adalah 10 ya. Bisa ya. Kemudian dikasih tanda lagi titik pertemuannya ya. Nah, selanjutnya yaitu umur 2 tahun, tinggi badannya 85 cm. Kita buat lagi. Kemudian kita luruskan di 85 cm. Nah, 80 kemudian selisih 10 ya, berarti di tengah-tengah antara 80 dan 90. Kemudian di sini kita kasih tanda ya, titik pertemuan antara umur dan tinggi badan. Selanjutnya yang umur 3 tahun ya, itu ada 90, maka kita tarik ya garis putus-putusnya sampai ke 90. Kemudian titik pertemuannya kita beri tanda lagi. Selanjutnya umur 4 tahun ya, yaitu memiliki tinggi badan 110. Kita langsung saja buat yaitu garis putus-putus sampai ke 110 ya. Sini kita luruskan, kemudian titik pertemuannya kita beri tanda. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada umur 5 tahun, tinggi badannya 115 ya. Paling tinggi berarti ini ya. Nah, ini terakhir kita beri tanda lagi. Nah, setelah ini kita hubungkan ya dengan garis ya, titik-titik ini kita hubungkan dengan garis seperti ini ya. Nah, sudah jadi diagram garisnya ya. Jadi yang pertanyaan A ini sudah bisa kita jawab ini ya. Nah, selanjutnya yang B.
pada umur berapa tahun tinggi badannya mengalami kenaikan paling tinggi? Nah, perhatikan ya, untuk kenaikan paling tinggi bukan di 5 tahun ini ya, yang memiliki tinggi paling tinggi yaitu 115, bukan ya. Nah, di sini kalian harus konsentrasi ya, perhatikan pertanyaannya. Pada umur berapa tahun tinggi badannya mengalami kenaikan paling tinggi? Pada umur berapa tahun ini ya? Nah, yang mengalami kenaikan paling tinggi itu kan adalah umur 0 tahun sampai 1 tahun ya, yaitu ditunjukkan dengan garis yang sangat tinggi ini ya, atau sangat panjang, yaitu memiliki tinggi 10, 20, 25 ya, 25 cm dari 0 tahun sampai 1 tahun. Di sini ada ya yang hampir sama curamnya, yang lain kan landai-landai ini ya, tapi di sini hanya mengalami kenaikan 10, 20 ya, hanya mengalami kenaikan 20 cm ya pada umur 3 tahun sampai 4 tahun. Jadi yang B ini jawabannya adalah ini ya, 0 tahun sampai 1 tahun. Nah, kemudian yang C, berapa tinggi atau panjang bayi saat lahir? Nah, sudah jelas ya, yaitu yang ini, 0 tahun ya, berarti 50 cm. Nah, bisa dipahami ini ya. Nah, sampai di sini dulu ya video kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa disampaikan di Facebook kami, Belajar Dasar CN, atau di Instagram kami, Belajar Dasar CN. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.